Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini aku akan memperdengarkan testimoni dari Mbak JJ di Jakarta. Dan untuk mempersingkat waktu, silakan teman-teman dengerin langsung ya testimoni dari beliau. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Mbak Mel, keluarga, dan teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi yang terbaik sama Allah. Amin. Mbak Mel, di sini aku mau sharing aja pengalaman aku setelah mendawamkan sholawat. Sebelumnya maaf ya Mbak Mel, aku bukan bermaksud sombong atau gimana-gimana, cuman aku pengen aja sharing supaya teman-teman di luar sana juga lebih semangat bersolawat. Dan sesuai janji aku juga Mbak Mel, aku pernah bilang ke Mbak Mel kalau aku nanti akan kasih testimoni aku atau apa yang aku rasain setelah aku mendawamkan solawat. Mbak Mel, maaf kalau ceritanya agak sedikit panjang karena ceritanya itu berkaitan gitu Mbak Mel. Jadi dulu tuh aku belum banget mendawamkan solawat. Aku tuh nggak sama sekali mendawamkan solawat. Pertama kali aku kenal sholawat itu waktu aku kelas 3 SMP. Itu waktu aku mau ujian nasional, itu sekitar tahun 2015. Aku sama 3 sahabat aku ini pengen banget masuk SMA favorit. Kita pengen banget satu SMA lagi nanti. Dan teman aku yang ada yang saranin kalau cobain deh 1000 sholawat sehari gitu kan. Itu katanya bisa ngabulin permintaan kita loh gitu. Kita kan lagi pengen banget nih dapat nilai UN yang bagus supaya bisa keterima di SMA favorit gitu. Dan aku dulu tuh belum tahu yang namanya sholawat Jibril, sholawat Nabi, sholawat Nariyah, Munjiat. Dulu tuh aku belum tahu. Dulu tuh aku taunya sholawat itu bunyinya kayak gini teman-teman. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Nah, dulu aku taunya yang kayak gitu doang, yang sholawat yang panjang itu doang. Dan aku mikir kayak, itu sholawat panjang. Dan kata teman aku 1000 kali sehari. Mana mungkin sih kita bisa gitu. Sedangkan waktu kita aja udah habis buat belajar di sekolah, buat tambahan materi di sekolah gitu. Dan karena itu aku nggak dawamin sholawat, sama sekali nggak dawamin. Dan akhirnya waktu lulus pun kita juga kepisah-pisah, kita nggak satu SMA bareng. Dan ternyata aku juga nggak masuk di SMA. Aku dulu pengen banget di SMA, ternyata qadarullah aku masuk di SMK. Dan di SMK itu waktu SMP aku ini lumayan bagus teman-teman, lumayan favorit, lumayan terkenal, dan lumayan bagus juga. Dan di situ aku jadi siswi yang biasa-biasa aja gitu. Dan tapi di SMK aku ini aku jadi siswi yang alhamdulillah, bukannya aku sombong ya Mbak Mel, aku cuma mau sharing aja. Alhamdulillah di SMK ini aku jadi siswi yang berprestasi, yang nilainya lumayan baik, cukup bagus. Dan pas UN pun juga nilai aku cukup memuaskan. Tahun 2018 bulan Mei, sekitar bulan Mei aku lulus SMK Mbak Mel. Jadi aku lulus SMK, terus di situ pun nilai UN aku cukup memuaskan. Padahal dulu aku belum mendawamkan sholawat. Dan doa aku sama Allah kayak yang ya udah seadanya doa aja. Dulu aku belum sholat malam, dulu belum sholat duha juga. Tapi aku masih dikasih nikmat sama Allah, masih dikasih prestasi yang bagus, masih dikasih rezeki yang lancar sama Allah gitu. Terus bulan Mei aku lulus, bulan Juni, sekitar bulan Juni sampai bulan Juli, 1 bulan itu aku part time di salah satu tempat wisata di Jakarta. Aku part time sebagai customer service-nya. Customer service di sana hanya part time selama 1 bulan. Terus oh ya Mbak Mel, sebelumnya waktu tahun 2017 itu kan aku masih kelas 2 SMK. Itu aku udah magang dari sekolah. Magang dari sekolah itu teman-teman aku yang lain itu magang di instansi pemerintah di negeri gitu. Tapi mereka nggak digaji Mbak Mel, teman-teman. Jadi mereka nggak digaji, tapi aku kerja di
salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Perusahaan swasta itu perusahaan swasta Singapura, tapi dia ada cabang di Jakarta. Dan aku PKL di situ, dan aku digaji lumayan besar untuk aku waktu itu. Dan jadi bisa dibilang dulu rezekiku lumayan lancar banget. Padahal aku belum mendawamkan sholawat gitu, tapi rezekiku lumayan lancar banget. Nah, dapat PKL dari sekolah selama 3 bulan, digaji, dan tempatnya itu dekat dari rumah aku. Bahkan pernah aku pulangnya itu jalan kaki teman-teman, supaya untuk ngirit uang aku, supaya gaji aku itu utuh kayak gitu. Dan 2017 aku PKL dari sekolah, terus aku ternyata nyari PKL sendiri nih untuk ngisi liburan semester, dan aku dapet lah tuh keterima jadi part time juga, jadi penjaga mainan wahana anak di salah satu event besar di Jakarta. Eventnya itu selama kurang lebih 1 bulan, dan aku tuh cuma dapet jatah libur atau dapat libur semesteran. Waktu di sekolah kan cuma 2 minggu ya teman-teman, dan tapi event aku ini sekitar sebulan lebih. Dan akhirnya aku bingung kan waktu itu, aku ambil nggak ya, dan aku ambil nih eventnya itu, aku ambil. Terus sisanya itu aku izin pas siang hari. Jadi dari pagi sampai siang itu aku sekolah, dari siang itu aku event. Kebetulan eventnya itu mulainya dari sore hari, jadi siang aku berangkat. Dan alhamdulillah banget, lancar banget, aku dibolehin sama guru aku. Dan aku juga minta ke ketua jurusan aku minta izin ke ketua jurusan aku selama sekitar 2 minggu itu aku cuman ikut sekolah setengah hari, dari pagi sampai azan zuhur itu aku udah balik. Dan alhamdulillah itu dibolehin, alhamdulillah banget. Jadi aku udah punya uang sendiri Mbak Mel sejak aku masih sekolah. Jadi aku udah bisa punya penghasilan sendiri dari sejak aku sekolah teman-teman. Dan setelah aku lulus, bulan Mei 2018 aku lulus, bulan Juni sampai Juli aku part time, terus bulan Agustus sampai bulan September itu, bulan September aku kerja di salah satu perusahaan swasta juga di Jakarta. Dan di situ sebenarnya pekerjaannya enak teman-teman. Yang bikin gak enak sih memang karena banyak kerjaan banget, banyak tugas banget. Ya sebenarnya maklum sih, karena kan aku anak baru, jadi mungkin tugas-tugas yang dari anak lama itu numpuk gitu kan. Dan anak lama itu resign udah dari 3 bulan yang lalu, jadi wajar aja sebenarnya kalau pekerjaan aku numpuk, karena aku anak baru juga kan. Tapi karena aku tuh mikirnya kayak, ih apaan sih gitu. Dulu tuh aku mikirnya gini teman-teman, aku gampang kok dapat kerjaan gitu. Jadi setiap ada pekerjaan yang gak cocok sama aku, itu aku langsung resign. Setiap ada pekerjaan yang gak cocok sama aku langsung resign. Kenapa? Karena aku mikirnya dulu gini loh, aku tuh prestasi aku banyak, terus aku tuh pinter, terus aku tuh banyak pengalaman kerja aku gitu. Dulu tuh aku sempet sombong kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya nggak boleh banget sombong gitu. Karena kita kan sebenarnya bukan apa-apa. Dan bulan Agustus September 2018 itu aku cuman 1 bulan doang kerja di perusahaan itu, dan aku resign. Dengan alasan, dulu aku lupa alasannya apa, pokoknya dulu aku gak suka sama kerjaannya. Cuman gara-gara gak suka sama kerjaannya teman-teman, aku resign. Terus aku resign, alhamdulillah bulan September aku dapat kerjaan lagi teman-teman. Bulan September 2018 aku dapat kerjaan lagi. Sebenarnya kerjaan itu kerjaannya enak, walaupun teman-temannya ada yang nggak aku suka gitu. Tapi sebenarnya sih wajar nggak sih kalau kerjaan itu ada yang kita nggak suka, atau entah temennya, entah kerjaannya, entah bos kita, ya kan. Harusnya kita bisa maklumin. Tapi dulu aku masih mungkin dulu aku masih terlalu muda juga. Dulu aku masih 18 tahun teman-teman. Jadi aku masih terlalu muda juga, jadi kayak terlalu labil juga gitu loh, terlalu baper juga mungkin. Bulan September 2018 aku kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta juga. Dan sekitar 5 bulan doang aku bertahan di perusahaan itu.
Bulan Februari 2019 aku resign dengan alasan ya tadi, alasannya nggak jelas sebenarnya. Cuman karena aku baper sama teman kantor itu. Oh ya, kalau nggak salah bulan apa gitu aku lupa, pokoknya tahun 2019 aku sempet nge-DM Mbak Mel kalau aku boleh nggak sih Mbak Mel selawatin biar aku bisa balik ke kerjaanku yang lama gitu. Terus kata Mbak Mel, oh boleh dong gitu ya. Nanti aku kasih screenshotan DM aku sama Mbak Mel. Terus bulan September 2018 aku dapat kerjaan baru. Bulan Februari 2019 aku resign. Di situ aku belum mendawamkan sholawat, tapi di situ aku masih kayak yang ya udah sih, gampang ini kok aku cari kerjaan, masih yang sombong banget, dan itu nggak boleh banget ya teman-teman. Terus bulan Februari 2019 aku resign. Bulan Maretnya aku alhamdulillah aku masih dikasih pekerjaan sama Allah, dikasih part time. Bulan Maret aku part time di salah satu tempat wisata besar di Jakarta. Dan aku lagi-lagi aku cuman sebulan doang, cuman bulan Maret doang. Jadi bulan April aku udah nggak kerja lagi, bulan April aku nganggur. Mei 2019 aku kerja lagi sebagai part timer di salah satu event besar di Jakarta juga. Dan lagi-lagi aku resign teman-teman, resign lagi hanya bulan Mei doang. Dan bulan Juni 2019 kemarin itu kan lebaran ya teman-teman, itu aku bener-bener yang sedih banget, bener-bener yang ya Allah, apa karena aku selama ini sering nyepelein kerjaan gitu ya, jadi sampai sekarang tuh aku yang bingung harus cari kemana lagi. Nah bulan Juli 2019, sekitar bulan Juli 2019 itulah aku baru mulai mendawamkan sholawat teman-teman. Aku mulai buka-buka channelnya Wirda Mansur, aku buka-buka channelnya Ustadz Muklis Marsal, terus aku ketemu juga sama channelnya Mbak Puji ya, pokoknya nama channelnya itu DN Resutari kalau nggak salah. Dan terus aku scroll ketemu channel YouTube-nya Mbak Meliza Arnelia. Terus kok dia banyak banget posting testimoni sholawat. Terus aku jadi inget, oh iya dulu pas aku SMP temen aku pernah bilang kalau sholawat 1000 kali sehari itu bisa ngabulin permintaan kita. Itu aku masih ragu teman-teman, masih kayak masa sih cuman sholawat doang, emang iya apa benar gitu. Dan karena bulan Juni-Juli itu aku nganggur ya kan, sebenarnya nganggurnya dari bulan Juni, Juli sampai Agustus teman-teman, itu aku nganggur selama 3 bulan, itu aku nganggur. Dan itu aku bener-bener yang frustasi banget teman-teman, yang kayak udah ngelamar sana sini nggak keterima, udah ngabisin duit buat bikin CV, ngabisin ongkos, tetep aja nggak keterima. Padahal aku masih mikir yang kayak pengalaman aku kan banyak. Terus aku mikir kayak yang kan aku dulu pintar waktu sekolah, masih kayak gitu teman-teman. Terus akhirnya aku selawat sampai pernah aku gabung di grup selawat everyday. Nah di situ sampai pernah aku selawat sehari itu 20.000 kali teman-teman, 20.000 kali. Ini aku konfirmasi lagi ya teman-teman, aku bukan maksud sombong, tapi aku mau sharing aja. Aku sampai pernah selawat sehari 20.000 kali, selawat Nabi. Pernah juga selawat Jibril sehari 40.000 kali. Dan selama bulan Juni, Juli, Agustus itu aku selawat, bener-bener yang selawat. Terus aku bener-bener yang mikir kayak ya Allah, mungkin ini aku pelajaran kali ya buat aku, karena aku sering nyepelein pekerjaan, karena aku sering resign pekerjaan. Jadi aku mikirnya kayak aku tuh nggak menghargain rezeki yang dikasih Allah teman-teman. Jadi dikasih kerjaan ini masih kurang, dikasih kerjaan ini masih kurang, aku resign. Kasih kerjaan ini temennya nggak enak, aku resign. Kasih kerjaan ini kerjaannya nggak enak, aku resign. Itu kan sama aja kita meremehkan apa yang Allah kasih kan teman-teman. Di situ aku sampai pernah yang aku nangis, terus aku nggak berani ketemu teman-teman aku karena aku takut ditanya kerja di mana gitu. Aku takut banget sama pertanyaan yang kerja di mana gitu. Aku pernah sampai di level yang keluar rumah aja aku nggak berani teman-teman.
Dan kalau misalkan harus keluar pintu atau keluar rumah, itu aku bener-bener yang jalan cepet supaya tetangga aku tuh nggak nanyain aku, kenapa kamu nggak kerja gitu. Biasalah tetangga ya kan. Dan aku tuh mohon banget sama Allah gimana caranya biar dapat kerjaan. Dan aku nonton channel YouTube-nya Mbak Meliza, channel YouTube-nya DN Resutari, channel YouTube-nya Ustadz Muklis Marsal gitu. Setiap aku males baca, aku lihat-lihat lagi testimoni mereka sambil aku sholawatan, sambil aku bilang, kapan ya saatnya aku yang ngasih testimoni gitu, testimoni sholawat. Aku pernah mikir gini, aku tuh telat baca sholawatnya. Coba dari dulu waktu SMP, waktu pertama kali teman aku bilang suruh sholawat, itu aku sholawat, pasti hidup aku gak kayak gini. Coba dulu waktu SMK aku baca sholawat, pasti sekarang aku udah kerja enak kayak teman-teman aku yang lain. Tapi teman-teman, gak ada kata terlambat untuk baca sholawat. Terus juga jangan pernah nih bandingin hidup kita sama orang lain, karena yang Allah kasih ke kita itu ya beda sama yang Allah kasih ke orang lain gitu. Hidup kita nggak sama hidup orang lain, jadi bukan untuk diperbandingkan ya teman-teman. Terus aku selawat sampai nangis tiap kali, tiap siang hari aku tuh nangis, malam hari juga aku nangis, kayak ya Allah kenapa sih aku nggak dapet kerjaan. Dan nggak dapet kerjaan dulu aku stres banget teman-teman, bener-bener yang stres. Aku baca sholawat, aku sampai aku gaspol baca sholawat sampai 40.000 sholawat sehari. Dan alhamdulillah di September 2019 itu aku dapat kerjaan di daerah Jakarta Utara. Di situ kayak perusahaan baru, merintis gitu loh teman-teman. Jadi benar-benar perusahaan baru. Terus aku kerja di situ dengan gaji yang besar banget, lumayan besar untuk aku. Dan pekerjaannya tuh mudah banget teman-teman, bener-bener pekerjaan yang mudah banget dan gajinya besar. Terus dikasih makan siang di sana, pokoknya enak banget. Dan di sana karyawannya cuman aku sama temen aku di sana. Dan terus bulan September aku kerja di sana, tapi ternyata sebulan doang teman-teman. Tapi kali ini itu bukan karena aku yang resign, tapi karena qadarullah aku dan teman aku ini diberhentikan sama bos kami dengan alasan kita tuh tidak bisa mencapai target. Padahal teman-teman, setiap kali aku hubungin bos aku, setiap kali aku dan teman aku hubungin bos aku, itu nggak ada respon sama sekali dari bos aku. Bos kami ini tuh sebenarnya bener-bener sibuk teman-teman. Dia itu punya beberapa pabrik, punya beberapa kafe. Jadi sebenarnya kami sangat wajar gitu apabila bos kami ini sibuk, tapi dia tidak ada respon sama sekali. Ketika kita tanya untuk surat-surat perusahaan, untuk untuk data-data perusahaan, bos kami ini nggak ada respon. Gimana kita bisa mencapai target kalau kita aja nggak bisa kasih apa yang diminta klien, ya kan? Ya udah, akhirnya kami hanya sebulan doang di situ. Padahal aku udah nyaman banget sama orang-orang sana, aku udah nyaman banget sama pekerjaannya, sama gajinya juga aku seneng banget, dikasih makan siang juga. Pokoknya aku udah cocok banget, itu kayak pekerjaan impian aku yang akhirnya aku dapetin teman-teman. Tapi qadarullah hanya 1 bulan aja aku di sana, dan bulan September aja. Setelah itu lalu aku diberhentikan sama bos aku. Dan bulan Oktober aku nganggur lagi teman-teman. Dan teman-teman tuh ingat nggak kalau bulan Maret 2020 itu kita di Indonesia ini lagi booming-boomingnya COVID-19 ya kan. Dan bulan Maret itu tapi aku jadi aku udah kerja di perusahaan itu nih teman-teman. Aku kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta Utara. Aku udah kerja di perusahaan itu, terus seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian barulah tuh ada berita kalau misalkan ada 2 orang waktu itu yang terpapar virus corona ya kan. Di situ semua pekerjaan banyak yang memberhentikan pegawainya, merumahkan pegawainya. Di situ aku benar-benar bersyukur banget, karena di saat semua orang itu, di saat banyak banget pegawai yang diberhentikan, dirumahkan,
aku malah justru dapat pekerjaan yang baru. Alhamdulillah banget kan teman-teman. Dan bulan Maret, April, Mei, Juni itu kan ada juga tuh pemberitahuan untuk tempat wisata ditutup, untuk tempat wisata ditutup, event-event dilarang atau tidak diperbolehkan untuk uh, melaksanakan event gitu. Jadi aku kayak bersyukur banget. Terus aku mikir kayak gini, coba dulu aku masih kerja di tempat wisata di Jakarta, pasti sekarang aku dirumahkan. Terus aku mikir kayak, coba dulu aku jadi customer service, coba dulu aku lebih memilih jadi customer service di salah satu event besar di Jakarta. Mungkin sekarang aku udah gak kerja lagi, karena event kan udah gak boleh lagi. Karena event itu kan banyak orang berkumpul, bergerombol gitu ya teman-teman. Aku mikir kayak gitu, jadi kayak ya Allah, jadi ini hikmahnya gitu. Jadi ini hikmahnya, dulu aku kayak resign pekerjaan, ya walaupun sebenarnya itu nggak baik ya teman-teman, tapi ada hikmahnya juga. Ternyata sekarang musim covid kayak gini, teman-teman aku nih teman-teman, yang dulu aku bukannya sombong ya teman-teman, sekali lagi Mbak Mel, maaf, aku bukannya sombong, aku mau sharing aja. Teman-teman aku yang dulu waktu aku nganggur, terus teman aku kerja di tempat wisata yang aku pengenin banget, terus kerja di event besar yang aku pengenin banget, itu sekarang mereka dirumahkan, Mbak Mel, teman-teman. Sekarang mereka diberhentikan, ada yang dipulangkan, di PHK gitu. Teman-teman aku yang SPG yang mana dulu aku pengen banget kayak mereka, sekarang mereka di PHK teman-teman, diberhentikan, dirumahkan. Dan aku alhamdulillah banget dapat pekerjaan baru. Ya walaupun gajinya memang tidak sebesar mereka, tidak sebesar yang aku inginkan juga, tapi seenggaknya aku masih bisa bekerja di saat pandemi seperti ini teman-teman. Dan Mbak Mel, teman-teman, alhamdulillahnya juga kantor aku ini adalah kantor yang diperbolehkan beroperasi selama masa pandemi, atau yang masuk ke 11 sektor yang diperbolehkan beroperasi selama masa pandemi. Aku bersyukur banget teman-teman, aku bersyukur banget Mbak Mel, karena aku masih bisa dapat penghasilan gitu. Pokoknya aku bersyukur banget, di balik semua kesedihan-kesedihan aku yang kemarin-kemarin, itu ternyata ada hikmahnya gitu. Jadi kita harus berbaik sangka aja sama Allah, jangan lupa sholawat, sholawat, sholawat. Aku awalnya kayak gak nyangka, kok aku bisa sih kayak gini, ternyata aku kayak mikir-mikir, mungkin ini adalah sholawat yang aku dawamin dari dulu, walaupun aku baru mendawamkan sholawat itu sekitar bulan Mei Juni 2019 Mbak Mel. Jadi bulan Mei itu aku buka-buka channel YouTube, bulan Juni bulan Juli 2019 baru aku mulai mendawamkan, sampai sekarang alhamdulillah aku masih mendawamkan sholawat. Tapi ada juga nih Mbak Mel, teman-teman, yang di saat aku mendawamkan sholawat, malah bukannya aku mendapat apa yang aku inginkan, tapi malah aku kebalikannya gitu. Kayak yang kemarin waktu 2019 aku seneng banget kerja di situ, aku berharap bisa bertahan lama kerja di situ, malah kebalikannya, malah aku dipecat. Terus juga aku berharap aku bisa punya pekerjaan, lebaran aku bisa seneng-seneng jalan-jalan, bisa ngasih THR ke ponakan aku, bisa ngasih THR ke tetangga-tetangga aku yang anaknya masih kecil-kecil. Ternyata aku diberhentikan dari kerjaan aku, ternyata aku masih nganggur. Bulan Desember 2019 sampai bulan Januari 2020, aku berharap itu pekerjaan terakhir aku, yang mana di situ adalah aku di konsultan pajak, aku seneng banget. Ternyata aku diberhentikan juga. Padahal di situ aku udah sholawat aku juga banyak Mbak Mel, teman-teman, 1000 minimal. Aku pernah sampai 2000, 5000. Aku pakai sholawat digital. Jadi waktu istirahat, waktu kan aku sering fotokopi, sering urus berkas, urus apa gitu. Nah waktu nunggu itu, waktu senggang itu, aku baca sholawat teman-teman sambil pakai tasbih digital. Kalau misalkan nggak bawa tasbih digital, ya udah aku hitung pakai jari aja, terus aku simpen di note HP, dapat berapa nanti aku totalin kayak gitu. Jadi nggak selalu salawat itu apa yang kita inginkan langsung dapat, enggak, malah justru kadang kebalikannya. Pengen kerjaan malah nganggur, pengen naik jabatan malah dipecat. Aku kayak gitu teman-teman. Dan ada satu lagi nih Mbak Mel yang aku mau ceritain. Tanggal 24 September kemarin, aku ada rapid test dari kantor aku. Aku rapid test, aku dengan PD-nya aku rapid test, terus aku dengan PD-nya kalau aku bakal
negatif atau non reaktif. Terus tanggal 24 aku rapid, tanggal 25 keluar hasilnya Mbak Mel. Dan dari teman-teman aku di kantor itu dan beberapa cabang kantor aku yang sekitar 90-an orang itu, ternyata hanya 4 yang reaktif hasil rapidnya. Reaktif itu kan berarti harus dilanjut ke swab test. Dan di antara 4 orang itu Mbak Mel, teman-teman, itu ada aku. Aku di situ kayak deg-degan banget. Padahal di situ aku udah sholawatan supaya aku hasil rapid test aku itu supaya non reaktif. Ternyata seperti yang aku bilang tadi, yang kita minta itu kadang bukan yang dikasih sama Allah, tapi yang kita minta kadang diganti dulu gitu sama Allah. Dan akhirnya hasil tes rapid aku reaktif Mbak Mel. Dan karena reaktif aku harus swab test Mbak Mel, tapi itu semua difasilitasi kantor. Jadi tanggal 25 September aku swab test. Di situ aku udah bukan minta yang hasilnya negatif lagi, aku mintanya gini Mbak Mel, ya Allah apapun hasilnya aku terima, insya Allah bismillah, walaupun nanti positif aku terima hasilnya ya Allah, aku pasrah, aku ikhlas. Aku sempat berdoa kayak gitu, terus aku salawatan terus. Dan bulan tanggal 26 September hasilnya kan keluar ya Mbak Mel. Ternyata hasilnya alhamdulillah banget aku aku negatif corona. Dan aku seneng banget bukan main Mbak Mel, karena walaupun kantor aku yang sekarang ini ribet gitu karena corona ya kan, tapi aku jadi tahu Mbak Mel, sekarang aku jadi tahu oh aku tuh negatif loh gitu. Terus aku mikir kayak, coba dulu aku masih di kantor aku yang lama, karena Mbak Mel di kantor aku yang lama itu ternyata bener-bener tidak di rapid test, terus juga kayak nggak peduli sama karyawannya gitu Mbak Mel. Dan aku beruntung banget bisa kerja di sini gitu Mbak Mel. Aku bersyukur banget walaupun aku dites swab, karena aku sekarang jadi bener-bener tahu aku hasilnya negatif corona. Alhamdulillah banget Mbak Mel. Aku rasa ini berkah sholawat aku Mbak Mel. Dan menurut aku itu hal-hal besar yang aku ingat, keajaiban sholawat Mbak Mel. Kayak aku jadi dapat kerjaan cepet, terus aku jadi negatif corona. Ini sumpah, ini yang aku syukurin banget ya Mbak Mel, aku negatif corona. Aku seneng banget. Terus apalagi ya, pokoknya banyak banget Mbak Mel. Kalau hal-hal yang besar tadi aku udah ceritain, dapat kerjaan, terus dapat hikmah yang besar banget. Oh ya, alhamdulillah juga IPK aku semester 1 dan semester 2 itu alhamdulillah lumayan memuaskan Mbak Mel. Aku seneng banget. Terus aku rasa itu aja sih Mbak Mel untuk masalah pekerjaan dan untuk masalah negatif corona tadi Mbak Mel. Nanti aku insya Allah akan share lagi ya Mbak Mel untuk hal-hal kecil yang aku rasain selama aku mendawamkan sholawat. Mbak Mel, teman-teman, makasih banyak ya yang udah mendengarkan cerita aku ini. Maaf banget kalau kepanjangan, tapi memang banyak banget yang aku rasain setelah mendawamkan sholawat ini. Pokoknya jangan lupa sholawatan terus, apapun yang terjadi sholawatan terus. Makasih ya Mbak Mel, makasih banyak banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi dia testimoni dari Mbak JJ, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman bisa ikutan sholawat, semakin semangat lagi sholawatnya. Terima kasih udah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.